Shalom dan damai sejahtera Yesus Kristus Sang Raja Gereja menyertai kita semuanya. Pada saat hari ini kita akan belajar mengenal GKPI atau Gereja Kristen Protestan Indonesia yang berdiri pada tanggal 30 Agustus 1964 di Pematang Siantar. Dengan kepercayaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Tritunggal yang Esa. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia sesuai dengan firman Allah di dalam Alkitab. Dan mengikuti persekutuan dari dan dengan yang pertama gereja dari segala abad dan tempat berpedoman pada pengakuan iman ekumenis yaitu Rasuli, Nisea, Konstantinopel, Anastasianum, dan juga mengikuti persekutuan gereja-gereja Lutheran dan di dalam penjabaran iman dalam pokok-pokok pemahaman iman GKPI atau disingkat P3I GKPI. Tujuan GKPI berdiri adalah memberitakan Injil dengan pengamalan dan pelayanan berdasarkan kasih setia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, supaya nama Allah dipermuliakan dan manusia dalam penebusan Yesus Kristus menjadi pewaris kerajaan Allah sesuai rencana keselamatan Allah. Dan untuk mencapai tujuan, GKPI melakukan tritugas panggilan gereja, yaitu apostolat yang sering kita kenal dengan koinonia, memberitakan firman Allah. Yang kedua, pastorat yang kita kenal dengan marturia, pengajaran dan pendidikan. Dan yang ketiga, diakonat yang sering kita kenal diakonia, usaha sosial kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan juga diberlakukan hubungan dengan ekumenis, membimbing warga gereja menjadi warga negara yang bertanggung jawab, membentuk organisasi dalam struktur dan menggerakkannya sesuai dengan sidang dan juga sesuai dengan peraturan rumah tangga tata gereja, dan menggunakan sarana yang memadai yaitu harta benda untuk melaksanakan atau menggerakkan tujuan untuk GKPI. Mencapai tujuan, GKPI menyusun tata gereja dalam visi misi GKPI yang sering dimengerti oleh GKPI sebagai Renstra atau rencana strategis dan juga garis kebijaksanaan umum yang dahulu dikenal yang diganti namanya menjadi Renstra, dan juga gerak gereja GKPI ditentukan oleh roadmap GKPI dalam periode dan tahunan. Inilah beberapa hal yang menjadi usaha untuk mencapai tujuan GKPI. Dalam versi GKPI, latar belakang berdirinya gereja GKPI bermula kepada ketidakpuasan terhadap keputusan Distrik 9 HKBP Jawa Kalimantan, di mana perselisihan pemilihan Kerpestur dan Preses pada saat itu, di mana Preses terpilih dan juga Kerpestur terpilih membuat sebuah buku putih untuk dibahas di dalam sinode, dan orang-orang yang mempertahankan keputusan dari distrik tersebut berujung kepada pemecatan karena menentang keputusan pusat HKBP dan mengomentari cara kerja delegasi pimpinan HKBP pada saat itu. Pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan Distrik 9 HKBP Jawa Kalimantan menemui pimpinan HKBP pada saat itu menyatakan ketidaksahan keputusan tersebut. Dan beberapa latar belakang lainnya seperti pemberlakuan keputusan tanpa Sinode Godang HKBP, juga perubahan aturan Sinode Godang 1962. Di sana dijelaskan bahwa preses distrik tidak dipilih lagi di distrik masing-masing, tetapi mereka diangkat oleh majelis pusat dari calon-calon di Sinode Godang, dan dengan demikian
Sinode distrik ditiadakan, begitu juga dengan jabatan Kepestur sebagai perwakilan pimpinan pusat HKBP di distrik dihapuskan. Menurut beberapa sumber-sumber GKPI juga menyatakan bahwa kekuasaan Eporus pada saat itu semakin meluas, sehingga barang siapa yang menentang keputusan dari pimpinan HKBP berujung kepada pemutasian besar-besaran dan pemecatan para pendeta HKBP pada saat itu. Begitu juga persoalan Universitas Nommensen yang pada saat itu bermasalah dengan masalah keuangan HKBP sehingga menaikkan uang kuliah sangat besar di Universitas HKBP Nommensen. Begitu juga pelarangan yang memakai nama HKBP kepada kelompok-kelompok yang tersisih pada saat hari itu, sehingga beberapa kali mereka melakukan pembentukan panitia pemersatu, sehingga dilaksanakan juga beberapa panitia pemersatu. Pada itu juga Long March yang pada tanggal 19 sampai 30 Januari 1964 dilaksanakan. Begitu juga latar belakang berdirinya GKPI adalah agar gereja pada saat hari ini melakukan gereja dalam bentuk bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Apabila GKPI dijumpai dalam bahasa Batak adalah sebagai bentuk pendukungan pelayanan karena pelayanan GKPI berada di tanah Batak. Pun panitia pemersatu yang sebagai mediasi masalah internal HKBP sebagai respon pada saat itu. Yang pertama adalah Panitia Paniddangi Reformasi atau PPR, Panitia Penghubung Hasadaun PPH HKBP, Dewan Keutuhan DK, Dewan Koordinasi Patotahun HKBP. Karena masalah tersebut tidak mendapatkan titik temu atau mengalami jalan buntu, sehingga pada tahun 1964 kelompok yang memisahkan diri mengadakan kebaktian pertama dengan nama GKPI di Gedung Gereja Bala Keselamatan Jalan Merdeka Siantar pada tanggal 23 Agustus. Kebaktian kedua, pekarangan rumah Dr. Luhut Lumbantobing Jalan Simarito Siantar pada tanggal 30 Agustus 1964. Perkembangan GKPI pada tahun 1964 sampai 1970-an mengalami peningkatan secara signifikan dikarenakan berbagai faktor, terutama arus peralihan dari HKBP. Begitu juga karisma dari Dwi Tunggal pemimpin pada saat itu, wilayah pelayanan cukup cepat meluas, dan pengakuan dari pemerintah dan lembaga-lembaga gereja terhadap GKPI. Demikian juga pada saat itu dibentuk atau disusun konvensi GKPI pada tahun 1966 yang kita kenal sebagai Tata Gereja, yang pada saat itu pengurusnya adalah pada 1964 Ketua Kerohanian Pendeta Dr. Andar Lumbantobing dan Ketua Organisasi DJP Nainggolan. Perkembangan GKPI pada tahun 1970-an sampai 1980-an dihidupi dengan semangat namun mengalami keterbatasan. Keterbatasan fasilitas, jumlah tenaga pendeta terbatas, begitu juga zaman Indonesia pada saat itu keuangannya yang seret, begitu juga soal motivasi dan alasan bergabung. Pada 10-15 tahun pertama berdirinya GKPI, hampir tiada minggu berlalu tanpa pembentukan atau peresmian jemaat yang baru dengan semboyan imamat orang percaya, di mana semua orang percaya berperan, dan Sabasmar GKPI membuat warga dan pelayan tidak berhitung biaya untuk kegiatan dan pembangunan pada saat itu. Demikian juga pada tahun 1980-an sampai 1990-an, kobaran semangat pada saat itu mulai redup. Namun, dibarengi dengan pembangunan dan penyelenggarannya pentra di Tanjung Morawa,
panti asuhan Mamre di Siantar, pengembangan masyarakat atau Pengmas, dukungan yayasan dana agape, penetapan Sinode Am Kerja, penetapan HSG GKPI 1981 yang pada saat ini diganti menjadi tata penggembalaan, terutama figur utama GKPI pada saat itu mengakhiri tugas 1964 sampai 1988 dengan jabatan 24 tahun. Pada tahun 1990 sampai 2000-an, konflik internal dan perpecahan di GKPI terjadi. Pada saat ini, P3I GKPI 1993 diberlakukan, begitu juga GKU GKPI dalam setiap satu periode adalah 5 tahun. Namun pada tahun 1993 sampai 1998 mengalami perpecahan. Di situ kerugian secara fisik, sosial, spiritual, perseteruan, ikatan persahabatan pendeta pun menjadi rusak. Dan pada saat itu menyelenggarakan ibadah 2 kali untuk mengakomodir kepentingan 2 kubu yang sedang bertikai pada saat itu. Namun, puji Tuhan, rekonsiliasi terjadi pada tahun 1999 dan Sinode Am periode di lingkungan STT HKBP pada tahun 2000. Perkembangan pada tahun 2000 sampai 2010 adalah tahap pemulihan dan konsolidasi GKPI pada saat itu, di mana keterpilihan pimpinan, bisop dan sekjen pada tahun 2000 dan sampai 2005 mewakili pemersatuan 2 kubu pada saat itu, atau mewakili 2 kubu yang membawa pemulihan. Begitu juga solusi praktis pada saat itu adalah karena jemaat berpecah, sehingga mengakui pecahan jemaat menjadi jemaat yang baru pada saat itu. Pada tahun 2000 sampai 2020 peningkatan kembali, di mana perpecahan dan isu perpecahan itu mulai hilang. Semboyan penyembahan dan persembahan tercipta pada tahun periode ini, begitu juga sistem sentralisasi keuangan atau SSK, juga pelaksanaan jubileum GKPI 50 tahun pada tahun 2014 di GKPI Center. Kemudian, moto pelayanan GKPI yang pertama adalah Yesus Kristus, Gembala yang baik. Ini menyatakan agar seluruh GKPI, baik pelayan dan warganya, dapat menjadi gembala yang baik. Karena itulah salah satu perwujudan dan ciri khas dari pelayanan Yesus Kristus. Demikian juga melayani bukan untuk dilayani, agar GKPI hendak mencerminkan pelayanannya berdasarkan pelayanan Kristus, seperti pelayanan Kristus menunjukkan diri sebagai hamba dan melayani. Yang ketiga adalah imamat am orang percaya. Di dalam persekutuannya di bawah nama GKPI, semua orang percaya adalah subjek dari pelayanan, kesaksian dan persekutuan itu, di mana seluruh warga jemaat turut serta berpartisipasi aktif dalam pelayanan dan tugas-tugas lainnya di GKPI, bukan menjadi warga jemaat yang pasif atau warga yang tidak aktif di dalam pelayanan atau sebagai penikmat saja di dalam gereja. Pimpinan GKPI juga sudah berganti dari masa ke masa dengan berbagai program-program untuk memajukan GKPI yang dipilih secara sinodal kepada setiap para pimpinan GKPI pada saat dulu sampai sekarang. Demikian juga secara statistik, jemaat dalam hal ini adalah bangunan gereja, jemaat belum resmi, pos kebaktian, resort, jemaat khusus, begitu juga jumlah jiwa,
kakak, pelayan aktif seperti pendeta, penatua, evangelis, diakones, calon pendeta, dan pegawai-pegawai GKP lainnya dipersiapkan untuk melaksanakan tujuan dari GKP. Demikian pemaparan mengenai pengenalan akan GKPI, begitu juga latar belakang berdirinya gereja GKPI, yang memang memisahkan diri dari gereja HKBP. Namun, permasalahan ini sudah kita pahami sebagai bentuk masa lalu, dan kita juga sudah bersatu, bersaudara, bersekutu di dalam damai sejahtera. Begitu juga pada saat ini hubungan-hubungan hukumenis seperti kegiatan-kegiatan GKPI, juga kegiatan-kegiatan HKBP. Di sana GKPI dan juga HKBP saling berbagi program dan juga kegiatan, bisa mengikuti bersama kegiatan-kegiatan lainnya sebagai bentuk persatuan dan juga perdamaian. Demikian penjelasan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.